Dengan Mbak siapa? Saya Wilda. Oh, Mbak Wilda. Perkenalkan, saya Elma. Bisa dipanggil Mbak aja ya biar lebih akrab. Mbak Wilda sebelum kesini, kira-kira emang dari rumah langsung kesini apa bagaimana? Oh, saya di rumah teman Mbak di Patra. Oh, rumah teman. Asli mana emang Mbak Wilda? Oh, saya asli Gresik. Kebetulan saya lagi liburan, jadi saya main ke Jember. Seperti itu. Jauh ya, Gresik, Jember. Terus tadi kesini sendirian apa diantar temennya? Diantar sama teman Mbak. Oke, baik. Mbak Wilda ya, kalau nggak salah kemarin sore menghubungi saya ya? Iya Mbak. Mungkin ada perlu apa Mbak Wilda? Oh, saya pengen melakukan konseling dengan Mbak. Oh, konseling. Oke. Jadi sebelumnya nih, Mbak Wilda udah pernah melakukan konseling apa belum? Belum Mbak. Oh, belum pernah. Jadi ini pertama kalinya Mbak Wilda melakukan konseling ya? Jadi di sini sebelumnya saya ingin sedikit menjelaskan tentang konseling kepada Mbak Wilda supaya Mbak Wilda nanti ketika melakukan konseling itu bisa nyaman, bisa enak gitu. Jadi konseling adalah suatu proses di mana seorang konselor itu memberikan solusi kepada konseling yang sedang mempunyai masalah ya. Jadi di dalam proses konseling itu ada beberapa asas. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan, di mana Mbak Wilda di sini itu sebagai konseling tidak perlu takut ketika Mbak Wilda cerita kepada saya, tidak perlu takut cerita Mbak Wilda itu nanti sampai kemana-mana, bocor kemana-mana. Jadi tidak perlu takut karena sudah dijamin kerahasiaannya. Dan asas yang lain yaitu asas kesukarelaan. Jadi Mbak Wilda ketika cerita ke saya tidak perlu jadi ketika Mbak Wilda cerita ke saya itu atas kemauan sendiri, bukan dari paksaan orang lain, dari dorongan orang lain seperti itu. Sampai sini bisa dipahami Mbak Wilda? Jadi di sini saya membatasi waktunya ya Mbak Wilda. Mungkin kita akan melakukan proses konseling kurang lebih selama 30 menit. Baik, bisa dimulai kira-kira Mbak Wilda permasalahannya apa ya Ustaz? Jadi saya itu punya trauma Mbak, seperti ayam ayam, baik ayam hidup ataupun ayam mati. Jadi di sini permasalahan utamanya Mbak Wilda adalah trauma terhadap ayam meskipun keadaannya hidup atau mati. Mungkin trauma tersebut tidak mungkin muncul secara langsung ya, secara tiba-tiba, mesti ada penyebabnya. Mungkin apa kira-kira penyebabnya Mbak Wilda sehingga trauma terhadap ayam? Jadi dulu saya itu pernah punya ayam Mbak, pas ayamnya itu kecil, jadi saya itu memelihara ayam itu dari kecil sampai besar. Nah, saya itu pernah punya ayam, kemudian ayam saya mati, kemudian pernah punya ayam lagi, pas mau dijual ternyata sudah dibeli sama pembelinya, kemudian tiba-tiba ayam itu mati di tempat, jadi nggak jadikan dibeli, uangnya saya kembalikan, kemudian dibuang sama nenek saya. Terus yang ketiga, saya itu punya ayam kecil lagi, pas saya tiduran di teras rumah, ayam itu naik-naik di kepala saya. Jadi saya itu dari situ ngeri gitu, apalagi dengan ayam yang nggak ada bulunya. Jadi seperti itu. Jadi mungkin traumanya Mbak Wilda itu ada dua macam. Yang pertama trauma ketika melihat ayam itu dalam kondisi mati. Yang kedua mungkin trauma ketika melihat ayam itu masih dalam kondisi kecil dan apalagi kalau belum mempunyai bulu seperti itu ya. Oke. Jadi di sini saya ingin sebelum memberikan solusi kepada Mbak Wilda ya, saya ingin mengajak Mbak Wilda untuk melakukan relaksasi terlebih dahulu sehingga Mbak Wilda merasa dirinya lebih rileks, lebih santai ya. Oke. Jadi silakan diperbaiki dahulu posisi duduknya Mbak Wilda senyaman mungkin. Sudah Mbak Wilda? Baik, kita langsung mulai ya. Jadi kita akan melakukan relaksasi dengan teknik pernafasan. Jadi silakan Mbak Wilda hirup nafas melalui hidung, kemudian keluarkan melalui mulut secara pelan-pelan. Lagi hidup lagi, tarik nafas dengan hidung, keluarkan dari mulut secara pelan-pelan. Ulangi satu kali lagi. Tarik nafas, keluarkan dari mulut pelan-pelan. Baik, bagaimana kira-kira perasaan Mbak Wilda setelah melakukan relaksasi tersebut? Sudah lumayan rileks Mbak. Jadi lumayan tenang, lumayan rileks daripada yang tadi. Baik, langsung saja kita menuju ke proses intinya. Jadi saya meminta Mbak Wilda untuk menjamkan matanya. Silakan menjamkan matanya. Kemudian saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Kemudian Mbak Wilda berikan respon terhadap pertanyaan tersebut dengan sebenar-benarnya. Respon sesuai dengan isi hati Mbak Wilda. Jadi silakan bisa dimulai dibacaan matanya. Baik, kita mulai ya. Rumah, Baik. ibu, Baik. adik, Baik. lingkungan, Baik. ayah, Baik. kakak, Baik.
hewan, nggak tahu. ayam. Jahat. Oke, bisa dibuka matanya Mbak Wilda? Mungkin di sini saya bisa memberikan sedikit solusi. Ketika dicoba Mbak Wilda ya, mungkin kalau antara ayam hidup sama ayam mati yang lebih ditakutkan Mbak Wilda itu yang mana? Ayam mati. Ayam mati. Berarti kalau ayam hidup tidak begitu takut ya. Jadi mungkin saya akan memberikan solusi mengenai bagaimana agar Mbak Wilda itu tidak trauma lagi dengan ketika melihat ayam mati. Ketika traumanya ini Mbak Wilda takutnya itu ketika melihat atau ketika menyentuh atau ketika apa ini kira-kira? Kalau melihat saja udah terlalu mabuk, apalagi kalau menyentuh. Cuma nanti kalau sama ayam yang mati, kayak ayam digoreng itu, saya kadang kalau akhir-akhir ini saya sudah mau makan, tapi masih pilih-pilih dengan alasan yang nggak kelihatan dagingnya. Ya gimana ya? Yang artinya dagingnya itu nggak kelihatan putih. Jadi kalau ayam goreng itu kan yang luarnya kelihatan coklat ya, bekas penggorengan, atau ayam bakar kayak gitu. Tapi nanti kalau sekiranya ketemu kayak bangsa kulit ayam kayak gitu, saya masih nggak mau makan. Jadi mungkin bisa ya digunakan cara ketika Mbak Wilda itu melihat atau ketika bersentuhan dengan ayam mati, mungkin ketika pertama kali menyentuh atau melihat mungkin otomatis takut ya, mesti takut. Kemudian nanti silakan ketika Mbak Wilda menyentuh atau melihat itu, ketika takut coba rilekskan dirinya dulu, dengan bisa dilakukan dengan tadi menarik nafas melalui hidung dan mengeluarkannya dengan mulut. Ketika dirasa dirinya sudah rileks, nah kemudian dicoba untuk perlahan-lahan untuk memegang atau seperti apa, seperti itu. Ketika Mbak Wilda makan ya mungkin bisa diakali dengan masakan yang bagaimana caranya biar ayam tersebut tidak, bentuknya itu tidak terlihat seperti ayam asli. Mungkin bisa dibuat nugget atau dibuat seperti apa yang sekiranya Mbak kelihatan bukan seperti ayam, seperti itu Bu. Oh iya, bisa. Dan mungkin jadi mungkin bisa juga kan Mbak Wilda tadi identik jijiknya atau identik takutnya itu dengan bagian kulitnya ya. Nah, mungkin bisa nanti di awal-awal untuk menghilangkan rasa takut tersebut mungkin ngambil bagian yang tidak ada kulitnya. Nanti kalau misalnya lama-lama sudah terbiasa, ketika makan ayam yang seperti itu sudah mulai terbiasa, tidak takut lagi, mungkin bisa dinaikkan ke tingkat lagi, makan sedikit demi sedikit kulit ayam tersebut, sehingga nanti lama-kelamaan bisa makan seperti orang-orang semestinya, seperti itu. Iya Mbak, terima kasih atas bantuannya. Mungkin dengan saran Mbak tadi saya bisa mencoba atau mempraktekkan nanti di rumah. Mungkin bisa sedikit seperti itu Mbak. Jadi memang harus ada kemauan dari diri sendiri ya, mungkin sedikit dipaksa seperti itu. Mungkin setelah melakukan konseling ini kira-kira bagaimana perasaan Mbak Wilda sekarang? Sudah agak lega sih Mbak, karena ada saran baru gitu. Karena sebelumnya teman-teman saya juga ngasih solusi, cuma sama saya itu nggak masuk.